Oke, selamat malam para cuan troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi di depan rekan-rekan sekalian, saya Bernardus Wijaya dari Sukoskuitas, di mana malam hari ini kita ada acara bedah buku. Yang mana bukunya ini merupakan buku yang luar biasa banget, yang menjadi bestseller di berbagai toko buku Gramedia di Indonesia, yakni buku berjudul Memilih Menjadi Investor Bahagia, yang ditulis langsung oleh komisaris dari Soko Sekuritas, yakni Bapak Woody Warsono. Yang mana Bapak Woody Warsono ini sebelumnya pernah menjabat sebagai country manager dari CLSA, dan juga beliau ini banyak mendapatkan penghargaan dari Asia Money Award sebagai best salesperson, kemudian memiliki banyak sertifikasi, salah satunya adalah CFA. Dan tentu saja Pak Woody Warsono ini sangat menginspirasi banget karena saat ini dia bekerja untuk private equity, yaitu Heyoka Brothers, selain sebagai komisaris dari Sukor Sekuritas. Dan selain itu kita juga melihat bahwa buku ini merupakan bentuk komitmen dari Sukor Sekuritas untuk terus melakukan edukasi, terutama untuk menanamkan mindset yang baik sebagai seorang investor, di mana berbagai mindset dibahas melalui pengalaman-pengalaman berharga Pak Woody sepanjang kehidupannya di buku Memilih Menjadi Investor Bahagia ini. Dan tentu saja di buku ini kita secara nggak langsung itu ngerasain kita di mentoring langsung sama Pak Woody, gimana beliau ini istilahnya mulai dari karir awalnya, bagaimana investasi awalnya, hingga beliau menjadi sukses saat ini, itu ditulis semua di buku Memilih Menjadi Investor Bahagia ini. Ini bisa menjadi pembelajaran kita untuk hidup, apalagi untuk menjadi seorang investor yang luar biasa. Nggak berlama-lama lagi, hari ini saya juga akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Cici Jessica Wijaya. Saya akan invite Cici Jessica dulu. Ya, halo Cici Jess. Hai Ben, halo teman-teman semua. Oh iya, tadi aku lupa ngomong nih, Cik. Buat teman-teman yang hari ini nanya, buat 5 penanya, teman-teman bakal dapat buku menjadi atau memilih menjadi investor bahagia karangan Pak Woody Warsono yang luar biasa banget. Jadi jangan lupa nanti tanya di kolom Q&A. Dan juga buat teman-teman nih, yang pengen tahu lebih detail mengenai 3M+1D atau mindset, method, money management, dan juga kedisiplinan, teman-teman bisa daftar webinar Sukor Sekuritas, di mana besok ada namanya Sukor Cuan Troopers Day, di mana kita akan istilahnya ada webinar mengenai how to survive in stock market, di mana pembicaranya ada Bernardus Wijaya, kemudian Adel Tanuri, Jason Gozali, Lukman Sahamologi, Michael Yo, Alexander Raharjo, Jessica Wijaya, Prima Wirayani, Hendri Wijaya, dan Wilson Sitompul, di mana tentu saja webinar ini seharian full, di mana kita akan mengupas strategi di kala market sideways, sehingga nanti kita bisa mendulang profit di akhir tahun. Kita harapkan kita seprofit sama-sama, that's why join acara kita bareng. Oke, nggak berlama-lama, kita akan langsung ke acara pokok hari ini, yaitu bedah buku Memilih Menjadi Investor Bahagia. Dan saya akan langsung ditemani oleh pembicara buku yang luar biasa, yaitu Bapak Woody Warsono. Ya, halo Pak Woody Warsono, apa kabarnya? Halo, selamat malam. Malam Wah, Pak. Malam Bernard, malam Jessica. ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak, karena Bapak ini telah mendukung edukasi yang dilakukan oleh Sukor Sekuritas selaku komisaris melalui peluncuran buku ini nih. Di mana buku ini mengupas mindset seorang investor yang tentu saja harus dimiliki oleh setiap cuan troopers. Ini gimana nih Pak? Rasanya mengeluarkan buku, dan mengapa Pak Woody ingin mengeluarkan buku tersebut? Silakan Pak. Oke, mungkin yang paling dulu ya saya ingin menyapa para cuan troopers di sini. Terima kasih dan luar biasa ya komitmennya malam hari ini jam 8 malam mau hadir di sini untuk kita bicara soal beberapa hal termasuk buku yang kebetulan saya baru rilis. Suaranya jelas nggak nih Bernard? Very clear Pak, very clear. Very clear ya. Yes. Oke. Jadi mengapa menulis buku ini sebenarnya jujur sih tujuannya very simple ya. Jadi saya tuh cuma ingin berbagi cerita karena kebetulan di waktu tahun 2019 saya itu sempat mengalami sakit ya.
dan kondisinya lumayan parah di New York City waktu itu. Dan selama periode sakit itu kebetulan saya sangat tersentuh gitu dengan komitmen, dengan perhatian yang diberikan oleh petugas medis di New York waktu itu. Dan saya pikir sebenarnya hidup itu ya soal berbagi, memberi, dan hidup itu soal being sincere ke others. Itu alasan yang paling mendasar. Tapi yang menjadi ini ya, menjadi katalisnya adalah pada waktu tahun 2019, kebetulan saya ke US, ke Berkshire meetingnya Warren Buffett kami Munger, dan saya itu tertarik untuk menulis lagi karena sebetulnya sebelumnya saya udah secara reguler menulis di pekerjaan saya sebelumnya sebagai equity salesperson di CLSA. Dan dari situ menjadi tulisan pertama, kedua, ketiga, dan mengalir begitu saja. Tujuannya cuma ingin berbagi banyak hal, berbagi tentang kepentingan hidup di present moment, berbagi tentang bagaimana kita bisa menikmati kesunyian, berbagi tentang bagaimana kita memilih lingkungan kita, berbagi tentang merencanakan sukses dan tidak membiarkan perfeksionisme menjadi penghalang kemajuan misalnya. Dan tentunya berbagi tentang kebahagiaan. Oke, luar biasa banget Pak Wudi. Terima kasih inspirasinya. Mungkin Ci Jessica ada pertanyaan dulu nih kepada Pak Wudi. Saya persilahkan kepada Ci Jessica dulu. Silakan. Oke, thank you Ben. By the way, Chief ini suaranya rada ada sedikit echo sepertinya. Udah oke ya? Halo Pak Wudi. Coba kita tunggu sebentar. Ya, ini agak muter-muter nih. Gimana, Suaranya Ci Jess? suaranya ada sedikit kayak noise gitu. Mungkin dari speaker atau something ya? Enggak sih sekarang. Oke. Udah oke Pak Wudi? Udah oke sih kalau di aku Pak Wudi. Oke. Udah oke ya? Oke, udah lumayan. Oke, udah oke teman-teman ya suaranya. Oke. Jadi aku punya banyak banget nih pertanyaan untuk Pak Wudi hari ini dan mungkin aku akan mulai dengan satu pertanyaan yang paling mengena ya sama aku. Uh, Cerita favorit aku tuh di buku Pak Wudi tuh cerita yang judulnya tuh Saya Kaya. Of course, it goes without saying ya, kalau ini tuh salah satu cerita yang paling resonate lah sama saya kaya sendiri. Namun dari cerita ini tuh aku merasa banyak banget hal yang bisa didiskusikan ya sebenarnya, terutama tuh kan Pak Odi sempat menyinggung soal tunnel vision dan kecenderungan kita untuk firefighting atau memadamkan kebakaran berbagai aspek dalam kehidupan kita ya. Sebagai konteks nih kan, misalnya kan kalau kita ngomong soal personal finance terhadap teman-teman yang mungkin serba ngepas gitu kan, ini kan lumayan sulit sebenarnya. How can you manage your money kalau nggak ada money-nya gitu untuk di-manage, orang-orang selalu bilang. Nah, emang sih ya, aku nggak blame mereka, karena emang sulit ya, sepertinya kalau ngelihat potensi masa depan yang lebih baik gitu ya, kalau misalnya emang seluruh hidup kita isinya kesulitan gitu. Gimana pendapat Pak Wudi terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa hanya orang-orang yang berkecukupan yang bisa berpendapat nih, punya privilege untuk berpendapat bahwa kita tuh harus develop more than a tunnel vision in our lives gitu, Pak. Oke, I think pertanyaan yang menarik ya. Hopefully suaranya udah oke sekarang. Sudah. Udah oke ya. Oke. Jadi menurut saya sih ini lebih soal mindset, terutama abundance mindset seperti yang tadi Jessica bilang. Jadi salah satu sahabat saya, Ibu Lili Kasum, pendiri ini ya, network Optik Lili Kasum dan juga pendiri Yayasan Titian itu pernah bilang ke saya bahwa caranya memandang kemiskinan itu begitu unik. Kenapa kemiskinan? Ya karena beliau banyak bergulat dengan aktivitas sosial untuk memberantas kemiskinan. Jadi yang selalu Ibu Lili tekankan adalah bahwa kemiskinan itu sifatnya adalah pilihan gitu. Defaultnya kebalikannya. Defaultnya kebalikan, bukan kemiskinan. Bahkan defaultnya boleh dibilang mentalitas saya itu kaya. Kenapa? Karena fokus beliau itu adalah merubah mindset anak-anak di desa-desa prasejahtera. Jadi dengan coaching, misalnya dengan mentoring, dan dengan meyakinkan mereka bahwa orientasi ke karir itu penting, dan bahwa mobilitas sosial itu sesuatu yang sangat realistis.
Tadi Jessica ada mention mengenai tunnel vision. Artinya apa? Artinya tidak ada visi jangka panjang, juga tidak ada yang namanya strategi prioritas. Jadi metode tunneling itu lebih mengatasi masalah di depan mata yang sifatnya jangka pendek gitu. Jadi reaktif, nggak proaktif. Masalahnya gimana? Masalahnya adalah kita itu tiap hari bergulat dengan masalah-masalah kecil, masalah remeh, masalah receh, bukan masalah besar fundamental yang dicarikan penyelesaiannya. Akibatnya bandwidth kita itu kan limited. Begitu kita berfokus ke menyelesaikan masalah-masalah kecil, masalah-masalah besar fundamental itu jadi terpinggirkan gitu. Dan akibatnya solusi yang dihasilkan itu suboptimum. Akhirnya menjadi semacam apa ya? Menjadi semacam koleksi kumpulan solusi kecil untuk masalah kecil. Jadi kemiskinan itu juga ini ya, kita tuh sering dengar bahwa itu terjadi karena kumpulan keputusan-keputusan buruk. Tapi sebenarnya sangat mungkin bahwa kemiskinanlah yang menyebabkan keputusan yang terlalu berorientasi jangka pendek. Artinya kurang berpikir strategis, kurang jangka panjang, membuat kita berfokus pada masalah urgent tapi tidak penting, dan lupa pada soal maha penting yang tidak urgent gitu. Jadi itu masalahnya. Bagaimana cara keluar dari tunnel vision? Mungkin dengan slow down sebentar ya, karena begitu kita slow down akan kelihatan banyak masalah urgent itu sebenarnya nggak semendesak seperti yang dibayangkan gitu. Jadi tidak semua api adalah kebakaran dan tidak semua air adalah banjir. Jadi bagaimana cara keluarnya? Mungkin kita set deadline, kita set alarm, dan kita set up satu ritual yang baik, dan yang penting juga kita mempunyai mindset yang betul, mindset saya kaya bukan saya miskin. Dan dua cara untuk hidup, saya pikir yang pertama adalah kita itu memiliki semua yang kita inginkan, tapi cara yang kedua, yang menurut saya jauh lebih mudah adalah dengan menginginkan segala sesuatu yang sudah kita miliki. Jadi ini mindset yang berfokus pada memberi, mindset yang berfokus pada berbagi, itulah saya kaya. Mungkin itu ya. Wow, luar biasa Pak Udi nih. Aku pengen nambahin nih pertanyaan dari Cijas nih. Kan tadi kan Bapak mengatakan bahwa kita itu untuk keluar dari pemikiran atau kita ingin menjadi miskin supaya kita menjadi kaya, salah satu untuk mengatasinya adalah mengenai growth mindset, di mana kita setiap pribadi, setiap cuan troopers harus punya growth mindset supaya kita bisa keluar dari zona kemiskinan. Kemiskinan bukan berarti soal harta saja, tapi soal mindset. Nah, adakah enggak Pak Udi tips khusus supaya kita terus menumbuhkan growth mindset kita, walaupun nanti di depan kita akan menemui berbagai tekanan, ketidaknyamanan akibat dari growth mindset atau keluar dari zona nyaman yang kita lakukan. Mungkin ada tips khusus tidak Pak? Silahkan Pak Budi. Oke, mungkin saya nggak qualified untuk kasih tips khusus, tapi saya bisa berbagi bagaimana upaya saya untuk bisa fokus ke pertumbuhan, ke growth. Jadi nomor satu adalah bahwa kita nggak usah terlalu worry soal looking smart. Jadi energi kita lebih baik kita channelkan untuk yang namanya belajar, ke learning. Fokusnya itu lebih ke progress. Kita harus ingat bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang sifatnya otomatis, tapi kemajuan itu tidak otomatis. Karena yang namanya kemajuan, progress, itu adalah hasil dari pemikiran yang mendalam, hasil dari keputusan yang tepat, dan action. Jadi kita itu nggak bisa dapat growth mindset dengan memproklamasikan bahwa oke, kita hari ini akan mengadopsi growth mindset. Jadi kita harus berfokus pada yang namanya perjalanan, ke journey. Dan saya ingin quote satu dari Tony Robbins ya, yang dia bilang bahwa if you talk about it, it is a dream. If you envision it, it is a possibility. But if you schedule it, it is real. Jadi kita harus schedule it, kita harus benar-benar take action. Dan journey ke growth mindset ada beberapa hal. Pertama, kita embrace aja gitu bahwa kita itu nggak bisa sepenuhnya growth, nggak bisa sepenuhnya fix. Jadi mungkin kita adalah perpaduan dari keduanya, ada growth, ada fix. Dan mungkin kita nggak usah take ourselves too seriously. Artinya fixed mindset kita mungkin kita beri persona, kita beri satu nama yang lucu-lucu gitu ya. Contohnya I try to lari misalnya, tapi sampai hari ini saya belum bisa maraton. Saya udah coba belajar Brazilian Jiu-Jitsu, tapi nggak seperti Bang Arfannya Jessica. Level saya masih level yang
nggak oke banget gitu. I think I can accept bahwa di urusan Brazilian Jiu-Jitsu saya itu memang mengadopsi fixed mindset, nggak maju-maju. Tapi ya udahlah, namanya hidup ya. Kita itu tentu harus tahu adanya pilihan gitu. Eh, yang penting kita percaya bahwa kita itu making progress di area di mana kita mau ada progress. Mungkin itu ya. Wow, luar biasa banget nih Pak Udi ini. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari Cices, kita langsung kasih satu buku nih. Ini ada komen yang menarik. Dari Demar Hendra. Kamu selamat, kamu dapat buku karena komen kamu sangat unik. Aku suka banget, sangat belak-belakan. Good mindset tanpa modal. Ya bisa sih, tapi lama. Nanti kamu DM ke support ya, kamu bakal dapat buku supaya mindset kita bertumbuh bersama-sama. Mungkin komentar Pak Udi bagaimana? Silahkan. Oke, tanpa modal ya. Jadi gini, mungkin yang saya bisa cerita adalah saya itu berangkat dari keluarga yang sederhana ya, dalam arti juga tanpa modal sama sekali gitu. Dan saya selalu berpikir dulu waktu kuliah, yang penting nggak apa-apa lah, saya belajar, saya ambil ilmu, saya pelan-pelan deh, dan nggak mulai-mulai berinvestasi gitu. Dalam arti saya pikir yang penting ada knowledge-nya dulu, yang penting ada informasinya dulu. Saya pikir knowledge itu power. Ya, dalam perjalanan hidup saya, baru saya itu belajar bahwa knowledge itu bukan power. Knowledge itu adalah potential power. Powernya di mana? Powernya ada di action. Jadi powernya ada di eksekusi. Di mana kita bisa mengeksekusi, menurut saya adalah kalau kita itu sekali lagi mempunyai mindset bahwa kita itu mau menginginkan segala sesuatu yang sudah kita miliki. Tiba-tiba secara ajaib kok ada aja duit lebih gitu. Duit lebih mulai ditabung, disisihkan, dan akhirnya diinvestasikan. Mungkin itu ya. Wow, luar biasa. Jadi Pak Wudi itu juga awal mulanya dulu juga modalnya ya nggak ada dari keluarga sederhana di Surabaya sana. Tapi dengan perjuangannya, dengan mindset yang terus bertumbuh yang dituangkan di buku, ini membuat Pak Wudi sosok yang seperti saat ini. Oke, terima kasih ya pertanyaan. Selamat dapat buku. Nanti teman-teman yang tanya bisa di komen. Mungkin si Jessica lanjut pertanyaan dulu, silahkan. Ini aku tuh orangnya suka bercanda ya. Mungkin Paudi juga tahu, Arfan tuh juga suka bercanda. Jadi kayak our whole family tuh isinya ketawa-tawa doang. Tapi aku in this book ya, I especially like the constant theme. Ini kan ada temanya konstan tentang menemukan humor ya dalam hal kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari. Terus ini tuh ada fun fact yang kemarin aku baru baca, dan ini tuh lucu banget, bahwa BNPT itu menyebut orang humoris itu paling susah direkrut jadi teroris gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu senjata kita juga nih. Jadi mungkin emang in general kita we all need the ability to see the humor ya in things in life in order to make investing more fun lah buat kita ya. Lebih enjoyable gitu. Mungkin Pak Udi boleh share beberapa tips supaya kita tuh bisa lebih memupuk rasa humor kita nih, supaya kita bisa lebih sering ngetawain diri kita sendiri kalau kita lagi make mistakes atau kita lagi salah pilih investment gitu nih Pak. Sebenarnya gini ya, saya bilang ke putri saya bahwa bagus untuk ini ya, berinvestasi di pasar modal, terutama di pasar saham. Kenapa? Karena dengan sendirinya sense of humor kita itu akan tumbuh dan berkembang. Kok bisa begitu? Karena kita itu pasti sering salah. Jadi kalau orang bilang nggak pernah salah, either orang itu disillusion atau berbohong. So one of the two. Dan karena kita sering salah, maka jalan keluarnya adalah kita atasi dengan sense of humor. Dan kalau the way I look at it, humor itu adalah sign of intelligence ya. Karena untuk punya sense of humor itu perlu kemampuan untuk apa ya namanya, to read between the lines, connecting dots ya, dan untuk expect the unexpected misalnya. Karena humor itu fluid dan interestingly memang udah terbukti gitu bahwa makin kita itu tertawa, makin kita itu cenderung kreatif gitu. Mungkin itu yang Jessica rasain juga, yang Bernard rasain juga gitu ya. Jadi makin kreatif kita melakukan problem solving, dan secara umum attitude kita di dalam hidup juga akan lebih baik. Kenapa? Karena tertawa itu membawa energi positif, mood kita akan lebih baik.
Cuman sayangnya ya, statistik itu menunjukkan anak umur 4 tahun tuh tertawa 300 kali sehari. Tapi orang dewasa itu tertawa cuma 15 kali sehari. Jadi kita itu sering kelupaan sama yang namanya tertawa. Eh, develop a sense of humor bagaimana? Menurut saya sih ini ya, of course watching ini ya, hal-hal yang lucu-lucu gitu. Misalnya cerita yang lucu, video yang lucu, film yang lucu. Terus juga karena saya percaya bahwa kita adalah rata-rata dari 5 orang di sekitar kita, ya kelilingilah diri kita dengan orang-orang yang lucu-lucu gitu ya. Jadi itu big blessing. Kalau Jessica tadi bilang di keluarganya semua suka humor. Jadi yang lain lagi mungkin rasa terima kasih, being grateful. Jadi mungkin kita mencoba bertanya ke diri sendiri, apa sih yang paling membawa kebahagiaan dalam hidup kita gitu. Ternyata banyak hal itu udah kita miliki gitu yang paling membuat kita bahagia. Jadi slow down, enjoy the day, pay attention to generous gift di sekitar kita. Kalau kita bersyukur cenderung kita itu akan ini ya, not taking ourselves too seriously. Dan kalau action kita dilandasi oleh motivasi cinta, rasa terima kasih, energi kita akan satu terakumulasi, kedua bermultiplikasi. Jadi kalau energi level kita tinggi, otomatis kita akan makin positif dan orang yang positif akan cenderung makin suka humor. Mungkin itu kurang lebih. Wow, luar biasa banget ya Pak Udi. Jadi istilahnya kalau humor itu bikin kita berpikir positif, kalau kita berpikir positif kita bisa makin produktif. Nah ini ada komentar bagus nih Pak. Kita kasih hadiah lagi nih. Untuk Mas Dar 19, nanti DM ke Sukor. Selamat kamu dapat buku dari Pak Udi Warsono berjudul Memilih Menjadi Investor Bahagia. Pernyataannya seperti ini. Mungkin akan lebih sulit untuk bermindset positif kalau kita pernah gagal dan juga memiliki pengetahuan dan ilmu yang sangat terbatas. Bagaimana nih Pak Udi menanggapi hal ini? Ini menarik banget. Silakan Pak Udi. Kalau soal kegagalan sih hampir semua orang juga pernah mengalami banyak kegagalan ya. Tentu problemnya adalah kalau kita lihat di sosial media, ceritanya berhasil dan bahagia melulu gitu. Jadi kita lihat teman kita itu baru diving di Raja Ampat, udah diving lagi di Pulau Komodo. Kok sementara kita dikejar-kejar deadline gitu misalnya kan. Jadi otomatis kita merasa sangat down, merasa hidup kita itu failure, gagal. Tapi misalnya kita balik gitu ya. Kita balik sebelum kita tidur, kita pikir 5 hal yang harus kita syukuri. Pada waktu bangun tidur kita berpikir lagi 5 hal yang harus kita syukuri. Plus kita itu berpikir apa yang saya harus selesaikan hari ini. Jadi membuat hidup kita itu lebih structured gitu ya. Dalam arti gini, saya itu percaya bahwa mungkin kombinasi yang baik adalah kalau kita itu ada structure-nya, tapi juga di sisi lain sangat instinktif. Dan insting itu mungkin dalam pengambilan keputusan, karena insting itu datang dari emosi yang begitu kental di masa lalu. So kalau kita pikir kombinasi antara struktur dan insting ini mungkin salah satu yang bisa membawa kita untuk ada namanya progres dan kemajuan dalam hidup. Kalau ada progres, saya percaya semua orang akan lebih happy ya. Dan kalau lebih happy, cenderung untuk lebih sukses. Kenapa? Karena kita bertanya ke diri sendiri aja gitu. Kita bertanya ke diri sendiri, kita itu lebih senang dikelilingin orang-orang yang suka berkeluh kesah, atau kita suka dikelilingin orang-orang yang ketawa-ketawa gitu, yang kayak keluarganya Jessica tadi. So hampir semua orang lebih pingin dikelilingi oleh orang-orang yang suka ketawa-ketawa. Dan karena kita punya banyak teman, cenderung kita itu lebih beruntung. Misalnya ada informasi nih, saham apa menarik gitu. Otomatis lebih banyak teman, lebih baik sih. So, as simple as that ya. Jadi intinya adalah joy itu menurut saya komitmen dalam hidup dan datang dari dalam, bukan dari luar. Setuju banget. Oke, luar biasa banget. Cices mungkin ada pertanyaan nggak atau pertanyaan lanjutan dari Cices? Silakan. Ya, aku ada, tapi sebelumnya aku mau say hi dulu nih ke Pak Pandu. Halo Pak Pandu, selamat malam. Thank you banget udah nimbrung ikutan nih di G-Live kita hari ini nih. Thank you ya Pak. Oh ya, mau bilang thank you, special thanks ke Pak Pandu juga yang
kasih ini ya, komen rekomendasi untuk buku ini. Very much appreciated, Pak. Terima Benar-benar. kasih Pak Pandu, luar biasa kontribusi untuk Pasar Modal Indonesia, dan terima kasih buat komentar-komentarnya buku yang diluncurkan oleh Sekuritas yang ditulis oleh Pak Woody Warsono. Oke Cice, silakan. Ya nih, aku ada pertanyaan. Bukan pertanyaan sih ya, lebih kayak minta tips nih ke Pak Woody. Ada salah satu cerita juga, ini banyak banget nih by the way ya, kok ceritaku banyak banget ya favorit dalam bukunya Pak Woody. Ini tuh satu cerita favorit yang aku rasa tuh sangat bisa menggambarkan konsep financial freedom. Jadi itu namanya kisah pebangkir. Terus itu tuh diawali dengan satu quote yang menurut aku tuh very powerful. Jadi quote-nya itu adalah, it's not having a lot of money, it is having a lot of options ya. Ini saking powerfulnya nih aku sampai pinjem nih buat materi besok. Jadi cerita ini juga ada selipan sedikit cerita gitu ya mengenai Rahwana sama Raden Rama. Dan dimana dibilang juga bahwa happiness and wealth adalah memiliki konstruksi mental yang positif. Dan aku tuh setuju banget karena sometimes emang having money and things aja tuh nggak cukup untuk bikin kita bahagia ya. I think we've seen a lot of examples on that. Jadi menurut Pak Woody sendiri gimana nih kira-kira mungkin untuk teman-teman juga, untuk kita semua mungkin tips juga buat aku supaya kita tuh bisa mulai ngebangun konstruksi mental yang positif. Oke, I think ini sebenarnya diskusi yang juga saya pernah ada dengan Pak Pandu ya. Bagaimana memulai hari, bagaimana structure our life. Intinya sih satu ya, kita itu mulai dari yang namanya energi. Karena hidup ini soal energi. Karena begitu energi kita itu rendah, kita itu tiba-tiba jadi negatif gitu. Padahal kalau kita berpikir lagi, sebenarnya kita itu bukan operator dari tubuh kita, melainkan owner dari tubuh kita. Jadi penting untuk diingat bahwa sebagai owner kita itu bisa decide, kita bisa misalnya bagaimana membuat kita hampir selalu ada di namanya state yang cantik gitu, state yang cakep dalam hidup kita. Dalam arti low hanging fruits-nya mungkin dengan olahraga yang teratur. Tadi saya barusan sore ketemu ya dengan salah satu investor yang paling dihormati di Indonesia gitu ya. Saya nggak bisa sebut nama karena lupa minta izin tadi. Tapi beliau bilang aktivitasnya itu juga ternyata schedule-nya super rutin, berolahraga tiap hari, katakanlah 1 jam minimum ya tiap hari. Jadi karena olahraganya teratur, otomatis tidur dia bisa 9 jam, minimum 8 jam deep sleep. Jadi selama kita sadar bahwa kita itu adalah owner tubuh kita, bukan sekedar operator, mungkin seluruh paradigm itu akan berubah. Dan juga mungkin begitu kita merubah pertanyaan dalam hidup kita, jawabannya pun ikut berubah. Contohnya kalau kita itu bermula dari bertanya ke diri kita sendiri, bagaimana ya caranya kita itu bisa beli rumah gitu. Dibandingkan dengan misalnya bagaimana kita bisa membuat hidup kita itu beautiful bersama keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Maka action kita itu akan berbeda. Jadi pertanyaan kita itu mendikte jawaban kita dan mendikte action kita. Ya, setuju. Wow, luar biasa banget Pak Woody. Dan sekali lagi buat teman-teman jangan lupa untuk beli bukunya ya, ada di Gramedia. Dan juga ada bisa dibuka secara online di gramedia.com. Dan besok jangan lupa ikut event kita yang 3M+1D hanya di link bio Sekuritas. Dan juga kita akan bagi-bagi hadiah lagi. Kita ada 2 penanya dan sekarang ada penanya yang ketiga nih Pak Woody. Ini komentarnya juga bagus banget. Nanti Cecil Priscilia jangan lupa DM ke Sekuritas, Anda dapat buku cantik dari Bapak Woody Warsono yang tentu saja bisa menambah inspirasi dari teman-teman sekalian berjudul Memilih Menjadi Investor Bahagia. Pernyataannya bagus nih Pak. Gimana caranya tertawa dan tetap happy ketika nilai investasi on fire? Meski buat long term, tapi pas dilihat nilai aset yang sampai dikumpulin di live, susah payah jadi minus. Gimana nih Pak Woody? Silakan. Oke, jadi mungkin ini ya, mungkin kalau kita lihat tentu hidup ini banyak ini ya, banyak tantangan, tentu hidup ini banyak, saya nggak mau pakai kata kegagalan gitu. Pada waktu saya belajar Brazilian Jiu-Jitsu itu trainer saya selalu bilang, either you win or you learn.
ya. Either kita menang hari itu atau kita belajar. Of course, dalam kasus saya belajar terus gitu. Dalam kasus Brazilian Jiu-Jitsu. So, makanya saya bilang tadi my ability di Brazilian Jiu-Jitsu itu very limited. Tapi intinya sebenarnya itu filosofinya cukup dalam ya menurut saya. Either you win or you learn. Selama kita menganggap ini adalah bagian dari perjalanan, kita belajar. Kita belajar dan kedua kita itu berorientasi pada jangka panjang. Karena kita itu sering sekali underestimate apa yang kita bisa capai dalam jangka panjang gitu. Dan kita cenderung terlalu overestimate apa yang kita bisa capai dalam jangka pendek. Jangka pendek di sini mungkin beberapa bulan sampai setahun. Kalau saya ditanya, misalnya sekuritas ini atau saham ini atau aset apapun, kira-kira performance-nya dalam 1 bulan ke depan bagaimana? Jujur saya nggak tahu gitu. Kalau saya bilang tahu, I think saya itu overestimate kemampuan saya. Tapi di sisi lain, kita itu sangat underestimate apa yang kita bisa capai dalam jangka panjang. Jadi perubahan-perubahan yang sifatnya kecil-kecil, kalau dengan mengaplikasikan the law of compounding, mungkin dalam jangka panjang efeknya akan luar biasa masif. Dan satu hal ya, saya mau mention soal buku ini, boleh ya? Boleh Pak, silakan. Buku ini sebenarnya saya juga setuju untuk dipublish karena 2 hal. Yang pertama adalah karena ini periode COVID gitu. Jadi kalau saya boleh jujur, saya itu orang introvert yang kalau mau ada acara IG Live kayak gini, udah kepikirannya berhari-hari sebelumnya gitu ya. Jadi saya bukan Bernard gitu di sini. Jadi orang-orang yang dekat dengan saya pasti tahu, aduh saya itu udah langsung nggak tenang hidupnya dan lain-lain gitu. So saya bersedia melakukan buku ini karena saya pikir upside-nya besar kalau saya bisa berbagi, dan saya tahu bahwa berbagi adalah bagian dari bertumbuh. Karena kalau kita cuma bertumbuh dan tidak berbagi, itu omong kosong gitu. Seperti halnya kolam gitu ya, yang airnya nggak pernah diganti. Lama-lama juga nggak make sense. So itu salah satu alasan saya yang pertama. Dan mumpung lagi musim COVID gitu ya, paling enggak segala macam book launching dan lain-lain dilakukan secara digital. Saya nggak harus ketemu offline. Kalau saya ketemu offline mungkin lebih nervous lagi. Yang kedua, hasil penjualan buku ini proceeds-nya juga digunakan untuk membantu Yayasan Titian gitu. Dan kebetulan saya duduk di Board of Trustee dan sebagai salah satu treasurer di Yayasan Titian. Jadi yayasan ini kebetulan membantu anak-anak underprivileged di beberapa tempat ya, misalnya di Jawa Tengah, di Tangerang, dan di Lombok. Mereka yang nggak punya kesempatan untuk bersekolah misalnya, yang merasa bahwa hidupnya itu ya udah nggak boleh berharap banyak, tiba-tiba dikasih harapan ya, dan melalui mentoring, melalui sekolah, melalui membuka wawasan mereka. Jadi karena 2 hal itu sih sebenarnya. Terima kasih. Wah, luar biasa banget. Thank you banget nih Pak udah menulis buku yang menjadi inspirasi buat kita, dan tentu saja buat teman-teman yang marketnya lagi galau, jangan galau. Baca bukunya Pak Udi akan merasa lebih tenang. Merasa bahwa hidup belum berakhir dengan market itu merah. Oke, Cik Jess, silahkan pertanyaan lanjutan dari Cik Jess, silahkan. Nah, ini ada pertanyaan lucu juga nih. Apakah akan ada buku memilih menjadi trader bahagia? Oke, dapat hadiah juga ya, Ci ya. Iya, dapat bahagia juga ini. Oke, Naufalim, dapat hadiah, selamat, nanti DM ke Sokor. Silakan Pak Udi. Akan bikin sequel-nya nih, Pak. Mungkin ada ya, tapi yang pasti pengarangnya bukan saya gitu. Karena kan saya kebetulan berada di camp yang percaya ya bahwa kita itu overestimate apa yang kita bisa capai dalam jangka pendek, dan trading itu sering jangka pendek. Jadi saya nggak tahu jawabannya. Dan I'm not saying bahwa the only way itu adalah investing dan bukan trading. Bukan ya, sama sekali bukan. Saya punya respect yang luar biasa pada teman-teman yang jagoan banget trading. Kok bisa tahu gitu ya? Oh, besok market kayaknya bakal begini, saya mau beli saham ini. Kok banyak benernya tiap hari gitu. Saya punya respect yang luar biasa kepada teman-teman yang punya kemampuan seperti ini. Tapi saya bukan orang yang kayak gitu. Itu aja sih. Yes.
Yang penting kita harus saling menghargai trading style, investasi style satu sama lain. Karena pasar modal itu seni. Jadi seperti tulisannya Pak Udi itu, merdeka untuk memilih. Nah, seperti ini juga, teman-teman merdeka untuk memilih menjadi investor, swing trading, trader harian, semua tergantung teman-teman, tapi mindset lah yang paling penting. Yang mana mindset ini bisa didapatkan dari buku Pak Udi Warsono. Oke, Cici Jessica, silahkan pilih lagi nih. Aku udah pilih banyak tadi. Aku boleh tanya pertanyaanku sendiri nggak nih, Ben? Boleh dong, biar bukunya nggak cepat habis. Oke, silahkan, Cik. Ini mungkin ini applies to a lot of people juga ini sih ya. Aku ketika kita baca buku ya Pak Udi, beberapa kali itu Pak Udi juga menekankan tentang pentingnya memiliki rem dalam hidup gitu ya. Dan investasi obviously juga. Jadi kita mesti tahu when to speed up, terus kita juga tahu when to slow down gitu ya. Aku juga baca pengantar Pak Udi untuk launching, terus juga ada salah satu calon quote favorit aku nih dari Pak Udi. Jangan takut untuk tidak sempurna, Pak Udi. Sebenarnya berarti pacing ourselves itu sangat penting ya, Chief ya. Sebenarnya kapan sih kira-kira kita tuh harus slow down dan kapan kita harus speed up tuh, Chief? Oke, I think kapan kita harus slow down? Menurut saya tidak ada jawaban yang ini ya, yang applicable untuk semua orang gitu. Kapan harus slow down? Menurut saya berbeda-beda untuk tiap orang. Kalau menurut saya di luar investing dulu ya, let's talk about life gitu. Apakah suatu hari saya akan slow down atau bahkan retired gitu? Dan jawabannya saya udah coba slow down. Rencana saya itu waktu itu mau slow down 3 bulan. Jadi in between in between what I did in the past, saya itu mau ada slow down di tengah-tengah. Saya mau nggak ngapa-ngapain. Saya udah tanya ke teman-teman saya, dulu waktu in between job tuh ngapain gitu. Ada yang bilang, kamu pergi aja nonton jam 2 sore, nonton bioskop. Itu rasanya kepuasan yang luar biasa. Waktu orang lain harus kerja, kamu bisa nonton bioskop. Oke, apalagi teman lain yang bilang, kamu main golf ya pagi. Ada teman lain yang bilang, kamu ini aja pursue hobi kamu gitu. Jadi pursue hobi kamu tiap hari di jam yang susah. Oke, hobi saya ke gym MMA ya. Saya gym ke MMA, saya datang tiap jam 10 pagi. Gimana ya? Jujur yang banyak latihan di situ ibu-ibu yang baru ngantar anaknya sekolah gitu. Dan saya jadi gimana merasa out of place kan. Sekali dua kali nggak apa-apa, tapi terus juga nggak bisa. Terus saya mau pergi nonton juga 1 kali 2 kali sih seneng ya. Yang ketiga udah enak banget. Saya mau main golf juga hari pertama, kedua, ketiga senang, keempat udah pusing. Terus saya balik lagi tanya ke teman-teman saya udah bosen tuh semua, mau ngapain lagi? Oh travel aja, dia bilang. Travel juga sama sih. Awalnya sih seneng ya. Seminggu, 2 minggu, minggu ketiga udah pengen pulang. So, menurut saya udah menemukan jawaban dalam hidup saya bahwa nggak mungkin saya akan retire gitu ya. Karena begitu saya berpikir mau slow down sementara aja berat, apalagi slow down secara permanen. Itu yang pertama. Kalau secara investasi, sebenarnya slow down di market itu tergantung kepada 2 hal ya. Yang pertama data dan insting. Kalau data, saya orang yang sangat suka baca data gitu ya. Kurang lebih ada beberapa indikator yang mungkin kita bisa pakai untuk tahu bahwa marketnya overheated secara technical maupun secara fundamental maupun secara market behavior. Yang kedua adalah secara insting ya. Dan tadi saya sempat singgung sedikit mengenai insting. Kalau kita ditanya balik misalnya, memori apa yang kita ingat dalam 10 tahun, 15 tahun dalam hidup kita terakhir? Hampir semuanya memori-memori yang berkaitan dengan emosi yang begitu dalam. Karena emosi ini begitu dalam, kita jadi ingat pengalaman-pengalaman itu. Gitu. Contohnya nih, kalau saya ditanya, kamu ingat nggak di mana waktu Susi Susanti itu memenangkan medali emas pertama untuk Indonesia di Olimpiade? Saya ingat persis. Saya lokasinya di mana, TV-nya di sebelah mana, saya nonton sama siapa, semua masih terekam dengan baik. Karena emosinya begitu dalam, kebanggaan itu rasanya begitu dalam. Tapi ada banyak momen dalam hidup ditanya, saya nggak ingat sama sekali. Jadi tergantung emosi kita. Menurut saya insting adalah salah satu bentuk di mana kita merangkai peristiwa-peristiwa yang kita rekam karena ada emosi yang begitu dalam, kemudian kita bandingkan dengan situasi yang sedang kita hadapi. Dari sana kita akan ketemu satu jawaban gitu, apakah action plan kita.
Jadi saya nggak akan write off insting totally. Menurut saya there is more to it. Dan saya yakin kedepannya akan banyak studi yang menunjukkan betapa pentingnya untuk memahami yang namanya peran insting dalam investment decision kita. Wow, luar biasa banget nih Pak Wudi. Nah, tadi kan Cice sudah mengatakan, sudah menanyakan juga, kapan kita saatnya untuk slow down. Kalau caranya untuk kita speed up tuh kapan nih Pak, kalau menurut Pak Wudi? Kapan kita harus speed up, kita harus inovasi dan sebagainya, itu kapan? Pertanyaannya Bernard banget nih. Jadi kapan kita speed up? Menurut saya sih simple ya. Pada saat kita udah paham bagaimana caranya untuk slow down. Jadi kita nggak bisa ngegas secara maksimum kalau kita belum mengerti kapan dan bagaimana kita harus slow down. Kalau kita bicara soal investing in the past, paling gampang adalah speed up itu terjadi pada waktu kita melihat namanya apa ya, blood in the street. Jadi kalau pakai istilahnya Sir John Templeton. Tapi sayangnya sekarang kita tahu bahwa central bank di dunia, Federal Reserve, ECB dan lain-lain, semua itu kan hyperactive. Jadi seringkali blood in the street-nya itu belum kejadian, marketnya udah rebound. Gitu. Kita tahu bahwa banyak value fund, value investors itu mengalami kesulitan ya. Karena belum sampai menemukan value, udah diinjek begitu banyak liquidity oleh bank sentral. Jadi kurang lebih itu ya. Dan satu hal lagi soal speed up, menurut saya tergantung kepada fase hidup kita. Gitu. Ngegasnya juga beda-beda lah. Kalau kita lihat bahwa earnings power kita mungkin udah tinggal 15 tahun, 20 tahun, dan earning power kita masih ada 40 tahun atau 50 tahun, mungkin action kita beda-beda ya. Makin panjang masa kita akan tetap mempunyai penghasilan, kita lebih berani ngegas gitu. Makanya saya suka sekali pepatah, kapan waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu, kapan waktu kedua terbaik untuk menanam pohon adalah hari ini ya, bukan besok. Bukan lusa, apalagi minggu depan. Wow, quote-nya keren banget nih Pak Wudi nih, Cik Jess. Ya nih. Oke, silakan Cik Jess lanjut nanya lagi nih, sebelum nanti saya pilih penanya terakhir untuk hari ini. Silakan Cik Jess. Sebelum aku bertanya, aku mau say hi juga nih ke Ci Ellen. Hai Ci Ellen. Oh, halo Miss Ellen. Halo Miss Thank you for Ellen. coming. Oh Miss Ellen, iya. Halo Miss Ellen. Ini Bernard lagi ininya nggak bisa diajakin live, nggak apa-apa ya. Iya, IG saya lagi error. Nggak apa-apa. Ini aku lihat ada beberapa pertanyaan menarik juga sih Ben. Aku sudah satu dulu ya, mungkin dari Boleh. audiens. Hadiahnya kita tambah nggak apa. Kita royal bagi hadiah hari ini. Hadiah kelima, silahkan pilih. Ini dari Faisal Satrio Adi. Trading adalah seni. Tiap hari ikutan webinar mindset trading malah nggak jadi bersemi. Tipsnya dong Pak Wudi biar nggak galau sama perbedaan perspektif dari setiap pengisi webinar. Mungkin ini buat teman-teman yang banyak juga mungkin yang nanya ya. Karena kan kita lihat tiap hari banyak banget sih, ada IG live, ada webinar, dan yang ngisi beda-beda. Mereka punya opinion, perspektif yang berbeda-beda juga ya soal market. Gimana nih, mungkin tips dari Pak Wudi supaya teman-teman itu nggak galau sama berbagai pendapat dan perspektif nih dari pengisi-pengisi webinar dan narasumber. Iya, kebetulan saya mau quote juga diskusi saya sore tadi ya dengan yang saya bilang salah satu investor paling senior di Indonesia, very successful investors ya. Menurut dia apa yang kita lihat hari ini yaitu tren begitu banyak orang mulai berinvestasi adalah tren yang harus kita sambut dengan sukacita gitu, karena ini akan membuat market kita makin real, membuat market kita makin efisien, dan membuat banyak orang bisa memiliki kesempatan untuk ikut bertumbuh. Jadi ini adalah beberapa hal yang luar biasa indah gitu ya. Dan dia juga memberi kredit kepada banyak individu yang bersedia memberikan training melalui webinar, melalui IG live, melalui berbagai macam bentuk sosial media. Bagaimana cara memilihnya? Jujur sih saya nggak ngikutin semuanya ya. Tapi yang paling gampang sih menurut saya adalah
fokus ke mereka yang memberi kita kail ya, bukan memberi kita ikan gitu. Jadi fokus ke mereka yang bisa memberi kita ini ya, satu framework berpikir bagaimana kita berinvestasi, dan tentunya nggak semua style itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu, nggak semua style itu sesuai dengan personality kita. Dan juga tadi Jessica ada menyinggung soal yang namanya kesempurnaan ya, perfection. Pendapat saya soal perfection, menurut saya nggak bisa gitu kita itu misalnya dari satu webinar ke webinar yang lain dalam kerangka mengejar perfeksionisme. Karena kenapa sih? Karena kesempurnaan itu adalah standar yang paling rendah. Kok bisa begitu? Karena kesempurnaan itu memang tidak akan pernah tiba. Kesempurnaan itu cuma milik yang maha kuasa. Sedangkan bagi kita manusia, kesempurnaan itu tidak akan pernah tercapai. Kalau kita terlalu berobsesi pada kesempurnaan, akan menghalangi kita untuk mencapai kemajuan. Jadi mungkin yang paling cocok adalah kita itu ikut beberapa presentasi ya. Kita coba framework berpikirnya, kita coba aplikasikan. Jadi learning by doing. Kalaupun kita belum berhasil gitu ya, kalaupun kita atau berhasil tapi nggak optimum, jangan putus asa ya, karena itu adalah sebenarnya kita making progress. Kita lagi dalam proses untuk belajar apa yang sebenarnya paling cocok buat kita. Dan progress itu sekali lagi adalah sesuatu yang membuat kita happy. Setuju banget, setuju. Wow, luar Ini biasa. kayaknya makin banyak yang ngefans Cifudi. Soalnya setiap kali Cifudi ngomong kayak, waduh gila makin ganteng tuh. Makin ganteng setelah Ini ada komen lucu nih. Kesempurnaan kode HKMSP. Ini bikin saya ngakak nih. Oke. Ci, ini aku juga ada satu pertanyaan bagus nih, Ci. Mungkin kita Boleh. kasih hadiah 6 nih, nggak apa-apa ya. Dari Oke. Meliza Strip 766HI. Pak Udi, bolehkah share pengalaman ataupun tips untuk melatih kesabaran untuk menunggu untuk hold dalam berinvestasi? Wow, ini bagus banget nih, penuh makna pertanyaannya. Silakan Pak Udi. Oh, ini benar-benar interesting ya, karena again referring ke diskusi saya tadi sore gitu juga, saya bertanya hal yang sama ke teman saya ini ya, gimana caranya dia itu bisa lebih tidak edgy, bisa lebih sabar dalam berinvestasi gitu. Jadi saya tanya, kalau misalnya dia lagi beli barang saham A dalam quantity yang besar gitu, in percentage dari net worth dia. Terus dia dengar ada satu investor besar yang terkenal jagoan malah jualan habis-habisan gitu. Apakah dia merasa edgy apa enggak? Jawabannya sih sangat menarik ya. Dia bilang adalah kalau saya itu di masa lalu cenderung very edgy, tapi saat ini enggak ya. Saat ini saya jauh lebih sabar. Bahkan saya enggak peduli kalau ada investor-investor ternama jualan di saat saya beli, selama saya mempunyai conviction. Dan diskusi ini terjadi karena kita ke kafe langganan dia tadi, dan dia order dengan penuh conviction. Saya bilang ke waiternya, saya juga mau order yang sama. Loh kok nggak lihat menunya dulu? Nggak perlu, karena ini ordernya dengan conviction, saya bilang gitu. Jadi the conviction itu bahkan menular ya. Conviction itu luar biasa. Dan saya tanya ke dia, gimana dia bisa mempunyai conviction sebesar ini? Menurut dia adalah karena dia merubah lifestyle-nya. Merubah lifestyle-nya dengan gimana? Dengan sekali lagi ada struktur. Ada struktur. Jadi jam tidurnya jelas, dan dia kasih minimum deep sleep-nya 7 jam, kalau bisa 8 jam sehari. Dan dia juga ini ya, berpola makan lebih sehat, dan dia juga lebih mengadopsi humor dalam hidupnya. So kelihatan hal yang kecil-kecil kayak gini. Karena kita harus ingat yang Warren Buffett pernah bilang bahwa investing itu simple but not easy. Simple partnya di mana? Simple partnya adalah kita mau belajar discounted cash flow lah, PE lah, dan berbagai macam metode-metode valuasi, segala macam ini ya, dasar-dasar modern finance.
nggak sulit gitu. Menurut saya sih itu bukan tantangan yang utama, aspek-aspek teknikalnya. Kenapa saya bilang nggak sulit? Karena saya aja bisa nyelesain CFA gitu. Berarti nggak sulit kan? Itu yang paling paling gampang. Yang kedua, statement dari Warren Buffett adalah investing itu is simple tapi nggak easy. Yang nggak easy itu yang mana? Yang nggak easy adalah mindsetnya menurut saya. Saya ingat Bernard sering mention soal 3M, salah satunya, nomor satunya bahkan ya adalah mindset. Mindset ini yang nggak gampang dan melatih mindset ini yang menurut saya bagian paling challenging. Jadi kalau kita masih struggle soal mindset, soal gimana kita masih kadang-kadang merasa edgy dan lain-lain, menurut saya jangan khawatir gitu, jangan kita itu merasa discouraged karena memang ini bagian yang tersulit untuk kita bisa master. Wow, betul banget nih Pak. Mindset itu merupakan hal yang paling susah nih untuk menjadi seorang investor maupun trader, apalagi mengolah emosi psikologi kita. Benar nggak Ci Jess? Benar. Ini aku mau nanya lagi sama Pak Udi, boleh ya? Boleh Boleh, ya? boleh. Ini pertanyaan terakhir nih, tinggal 10 menit. Silakan Ci Jess. Waduh, kurang nih waktunya sepertinya. Jadi, I think Arfan itu sering banget bilang, Arfan, my husband itu juga udah lumayan, adalah sudah beberapa waktu di, dan dia tuh selalu bilang bahwa telepon Paudi dulu waktu Paudi masih di Selsat itu kayak one of the best part of his day lah, highlight lah. So, dia senang banget ngobrol sama Paudi karena Paudi ini very insightful. Dan dari tadi aku tuh lihat banyak banget teman-teman yang nanya. Mungkin ini juga bisa jadi encouragement ya buat Paudi kan udah very experience, udah banyak banget ngalamin downs di market. Ini ada dua nih bagian pertanyaan. Pernah nggak ngalamin nggak pede analisa sendiri? Itu yang pertama. Atau pernah nggak ngalamin pas awal-awal di saham, ini nggak usah awal-awal ya, pernah nggak ngalamin berbulan-bulan nggak profit padahal udah analisa capek-capek gitu katanya. Oke, jawabannya definitely pernah ya, dan definitely saya akan mengalami lagi. Jadi saya mau berangkat dari satu titik di mana sekali lagi kita nggak usah terlalu terobsesi pada kesempurnaan, tidak membuat kesalahan dan lain-lain. Karena growth mindset itu pada dasarnya apa sih? Menurut saya sih pada dasarnya adalah dengan kita itu treating kesalahan, kita menganggap mistake itu adalah bagian dari pelajaran hidup. Dan kita belajar, kita bangkit. Jadi kalau bahasa ada pepatah Jepang ya, mindsetnya itu seperti kita jatuh 7 kali tapi bangkit 8 kali. Itu yang kita perlukan ya untuk kita bisa survive dan kita bisa blossom di market gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya opportunity itu akan selalu ada. Nggak usah terlalu worried gitu ya. Opportunity itu akan selalu terbentuk dan itulah beautifulnya market gitu. Kita itu mau miss out kayak gimana, akan tetap ada kesempatan lagi. Setuju banget, setuju. Ini luar biasa banget dari Pak Udi. Dan nanti kita juga bakal kasih hadiah nih Jess, sama yang semangat banget di grup ini, yaitu Hawil. Hawil ini dari tadi yang bilang HMSP, kemudian 3M, mindset, margin, menangis. Ini bikin kita ngakak nih. ya, Kalau pakai margin pasti menangis, makanya jangan margin dan menangis begitu. Ini Nah, Mas si Jess, ini waktunya tinggal 7 menit. Ini kita langsung aja nih, kira-kira closing statement dari Pak Udi apa terhadap isi buku rangkumannya seperti apa, dan ajakan teman-teman untuk memiliki buku yang ditulis oleh Pak Udi ini. Silahkan Pak Udi. Oke, closing statement is tough ya. Tapi mungkin saya mau bilang bahwa dalam seluruh proses penulisan buku ini saya terus terang belajar begitu banyak gitu ya, dan saya berterima kasih atas seluruh support dari teman-teman, dari keluarga, dan in the end ini adalah salah satu investment terbaik saya menurut saya ya, dalam arti bonding dengan teman-teman, dukungan yang luar biasa dan opportunity untuk belajar. Soal judul dari buku ini sendiri, memilih untuk bahagia, kita memulai dengan kata memilih, karena memilih itu adalah salah satu bentuk privilege terbesar.
memilih adalah satu momen yang kemudian bisa menentukan arah hidup kita gitu. Artinya momen di mana sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin, dan satu hal yang kita sering lupa adalah memilih bahagia. Bertahan hidup dulu, bahagia kemudian. Padahal kalau kita treating bahagia sebagai tujuan di garis akhir, kita itu malah sering bisa menjustifikasi ke diri kita sendiri gitu. Kenapa hidup kita tidak bahagia, kenapa merana. Padahal keputusan untuk menjadi bahagia itu kita bisa ambil di sepanjang jalan. Every step of the way. Intinya adalah gimana kita merubah pertanyaannya. Dengan merubah pertanyaannya, kita akan merubah jawabannya. Mungkin itu ya. Wow, luar biasa banget Pak Udi. Kalau Jess gimana nih? Review atas buku Pak Udi ini. Setelah mendengar closing statement dari Pak Udi juga. Bentar Ben, ini ada yang nanya nih, bukunya ada di Gamet, ada banget di Gramedia, terus bisa juga secara online di alexmedia.com. Jadi teman-teman langsung aja ke linknya yang ada di Sukor Sekuritas, ada di Saya Kaya, dan ada di Sukor Manajemen juga gitu. Yes, jangan lupa klik linknya untuk pesan bukunya, atau kalau mau sambil lihat-lihat bisa ke Gramedia langsung aja. Nah, ini kaosnya juga keren, by the way guys. Ini kaosnya dan bukunya itu seluruhnya diilustrasikan sama putrinya Pak Udi, yaitu Joel Warsono. Jadi keren banget bukunya. Oh, thank you Jess, thank you, very sweet of you. Mungkin closing statement dari aku, menurutku aku setuju banget dengan apa yang Pak Udi bilang, bahwa investment itu sebenarnya lebih banyak ke arah mindsetnya. Itu yang paling berat untuk dipelajari, karena you cannot, nggak bisa membentuk itu tanpa going through much gitu ya. Dan ini tuh kita sebenarnya dikasih privilege banget untuk dapat sedikit shortcut gitu ya dari pengalamannya Pak Udi, beberapa hal yang bisa membantu kita untuk membentuk mindset kita ketika kita berinvestasi gitu Ben. Jadi menurut aku teman-teman, you guys should really read the book sih. Beneran bagus banget. Bagus. Yes, kalau dari aku sendiri aku bersyukur banget nih Pak Udi, walaupun komisaris tapi hands on banget, bersedia turun tangan untuk langsung terjun untuk menulis buku yang luar biasa ini, yang tentu saja menginspirasi saya juga, di mana memilih menjadi investor bahagia ini mengajarkan kita atau men-sharingkan dari pengalaman hidup Pak Udi mengenai mindset apa yang harus kita miliki dalam mengarungi kehidupan yang sulit ini, kemudian menentukan pilihan hidup kita, hingga bagaimana kita menjadi seorang investor. Ini menjadi buku wajib buat para investor, apalagi teman-teman yang masih pemula, yang masih galau-galauan, masih suka ikut-ikutan dengan teman-temannya, yang masih suka galau lihat porto merah, lihat buku ini, baca buku ini. Misalnya buku ini akan bikin adem dan bikin mindset kita investasi ke depannya lebih baik lagi, karena kita memiliki mindset ya luar biasa setelah membaca buku ini. Dan buku ini hanya didapatkan di Gramedia ataupun di link yang ada di bio. Dan teman-teman nanti juga bisa 7 orang yang dapat hadiah tadi bisa DM ke Sukor Sekuritas untuk dapat hadiahnya. Dan hadiahnya nanti akan langsung kita kirimkan ke teman-teman sekalian. Dan mungkin kita tanda tangan boleh ya Pak Budi ya, biar yang 7 orang ini merasa spesial nih. Sure, ya. Yeah. Oke, nanti kita 7 orang, nanti tulis namanya, nanti kita akan tulis tanda tangan dari Pak Budi, dapat langsung dari Pak Budi. Sekali lagi terima kasih Pak Budi buat waktunya Pak Budi. Terima kasih ya, terima semuanya. kasih, Terima kasih Troopers. Ya. Dan jangan lupa untuk ikut webinar 3M+1D How to Survive in Stock Market. Teman-teman bisa klik di link bio-nya Sukor Sekuritas dan teman-temannya bisa daftar karena hari ini hari terakhir pendaftaran, dan bintang tamunya luar biasa yang akan melatih teman-teman mengenai mindset, metode, baik market outlook, fundamental dan technical, dan juga terkait tentang money management. Halo Cirita, thank you ya Cirita udah nonton, dan sekali lagi terima kasih buat Pak Budi. Oh, hai Rita. Terima kasih Jess. Oke, sukses selalu buat you. semuanya, dan terima kasih buat buku yang udah launching di minggu ini. Bye bye. Terima kasih, selamat malam.